membuatku makin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu untuk masa depan. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada kota ini. Impian para pelajar dari berbagai budaya dan negara. Universitas Muhammadiyah Malang diberkahi puja-puji keindahan alam. Kampus ini penuh prestasi, tak heran pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Mulai dari akreditasi institusi dengan nilai A dari BAN PT, hingga anugerah kampus unggul dari Dikti Wilayah 7 Jawa Timur sebagai kampus paling unggul 11 kali berturut-turut. Di tingkat global, tak kalah hebatnya, UMM 2 kali meraih ASEAN Energy Award, apalagi pada tahun 2010 sampai 2011, UMM juga mendapat predikat bintang 2 dari lembaga bereputasi internasional QS Stars World University Ranking. UMM juga sudah menjadi Associate Member AUNQA, Asosiasi Universitas ASEAN. Mahasiswa UMM sangat beragam. Mereka berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Ada 11 fakultas dan 57 program studi yang dimiliki UMM, mulai dari diploma, sarjana, hingga master, dan doktor. Bahkan sudah ada 4 program studi yang terakreditasi dan tersertifikasi internasional oleh AUNQA. Pilihan program dan program studi yang ada di kampus ini seperti Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister, dan Doktor. Setiap fakultas dan program studi punya sarana laboratorium yang sangat lengkap. Semuanya terpusat dengan Laboratorium Sentral UMM. Laboratoriumnya juga sudah teruji karena telah meraih ISO dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan berkualifikasi melakukan uji laboratorium untuk pihak luar, baik perusahaan maupun perguruan tinggi lain. Selain fasilitas akademik, UMN juga punya banyak unit usaha yang bisa menjadi income center bagi universitas. Berkat unit-unit usaha itulah, biaya operasional kampus tak hanya tergantung pada dana dari mahasiswa saja. Ada UMM Dom, UMM Hospital, Rumah Sakit Surya Medika Sumbawa, SPBU UMM, bengkel motor dan mobil UMM, Micro Hydro Power Plant, Apartemen Sang Surya UMM, BPR Rinjani UMM, Pusat Produksi Pertanian UMM Farm, Taman Rekreasi Sengkaling UMM, Race Hotel UMM, serta Kapal Garden Hotel UMM. Semua unit usaha ini juga jadi laboratorium terapan, sehingga iklim kewirausahaan mahasiswa jadi lebih terasa. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan UMM, seminar, konferensi, penelitian, hingga pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen dengan banyak sekali universitas dan lembaga dari luar negeri. Sampai saat ini ada 111 perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari 31 negara di dunia yang telah berkolaborasi dengan UMM. Di antaranya yaitu konsorsium 22 universitas di Australia melalui The Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus Plus Komisi Uni Eropa, US Peace Corps, Akademi Al-Haramain Saudi Arabia, Korea Energy Economics Institute, Kemko Korea, Temasek Foundation,
Confucius Institute Tiongkok, juga Sakura Foundation Jepang. Mahasiswa dan dosen UMM juga terbiasa kreatif dalam mengembangkan riset dan berkarya untuk pengabdian masyarakat. Semangat berkarya dan berkreasi ini menjadi motivasi mahasiswa ilmu komunikasi UMM sehingga berhasil menyulap Kampung Kumuh Jodipan menjadi kawasan kampung warna-warni yang terkenal hingga ke mancanegara. Juga Kampung Hijau Tempenosaurus di Desa Beji yang memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Hebatnya lagi, selama 3 kali beruntun, tim robotik mahasiswa UMM memenangkan kontes robot internasional di Amerika Serikat. UMM juga dikenal sebagai kampus mandiri energi. Lebih dari 1 dekade lalu, UMM sudah memiliki pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Karena sukses diterapkan di kampus, konsep ini kemudian diaplikasikan lebih luas dengan membangun PLTMH Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kabupaten Malang, dan kawasan wisata Bunpring. Program ini sukses membuat lebih dari 4.000 sambungan listrik terpasang ke rumah warga. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Students Today, Leaders Tomorrow. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada siang hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh wali kelas kalian, kalau siang hari ini kita akan mengikuti Zoom meeting yang ya kan, tapi tenang aja, kami cuma sedikit kok ngambil waktu kalian. Mungkin langsung saja. Jadi hari ini kakak-kakaknya ini mau memperkenalkan kampus putih kami, kampus yang udah nggak asing lagi karena di SMA Negeri 1 Tarakan ini kan banyak banget ya alumni yang lulus terus lanjutnya ke universitas ini. Nah, universitas apa sih yang dimaksud? Jadi universitas yang dimaksud ini adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak yang pada hari ini akan memimpin jalannya sosialisasi pada siang hari ini yaitu Kak Aulia Jihan. Kalian bisa panggil dengan Kak Aul, terus ada teman-teman kakak, ada Kak Ilham, Kak Diah, dan juga Kak Maudina. Tanpa lama lagi, mungkin langsung saja boleh dimulai oleh Kak Dina. Mungkin kepada Kak Ilham bisa di next slide. Baik, di sini saya akan membahas tentang sekilas UMM. Yang pertama, UMM sendiri termasuk universitas nomor 1 dunia yang dimaksud Islamic University in the World versi UNEREM pada bulan Maret 2021. Terakreditasi unggul BAN PT 2021, termasuk PTS nomor 1 di Jawa Timur, dan terletak di Kota Malang, yang dimana Kota Malang adalah pendidikan yang layak dan nyaman huni. Malang berhawa sejuk dan banyak tujuan wisata. Hidup di Malang adalah menyenangkan, aman, terjangkau, dan berteknologi. Di sini juga tersedia banyak program studi yang terdiri dari 60 lebih program studi. Pilihan program studi yang sesuai dengan fokus karir yang sudah saudara canangkan sejak awal. Selanjutnya itu Merdeka Belajar. Pilihan program studi yang luas sesuai passion mahasiswa. Merdeka Belajar, mahasiswa bebas belajar mata kuliah pilihan antar program studi atau fakultas untuk memperkuat kemampuan akademik dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu UMM Pasti. Mahasiswa UMM yang sungguh-sungguh berniat kuliah sesuai arahan, pasti mampu lulus tepat waktu, pasti belajar, dan pasti mandiri. Dosen-dosen juga memiliki cita-cita dan karir saudara akan terjamin sukses melalui studi di bawah dosen-dosen profesional, kompeten, dan bervisi ke depan. Fasilitas yang berkelas, fasilitas kelas terkini dan berteknologi kami siapkan untuk mendukung studi mahasiswa. Selanjutnya itu berteman seluruh dunia. Mahasiswa UMM berasal dari seluruh pelosok negeri, dari Aceh hingga Papua, dan bahkan dari berbagai pelosok dunia. Mereka adalah teman kuliah yang menyenangkan bagi saudara. Selanjutnya
paruh waktu. Mahasiswa UMM tidak hanya fokus kuliah, namun juga diberikan kesempatan mengembangkan kemampuan bekerja melalui program kerja paruh waktu atau part-time di seluruh unit milik UMM. Belajar, bekerja, berpenghasilan. Selanjutnya, beasiswa. Di sini tersedia banyak beasiswa, baik beasiswa UMM, pemerintah, perusahaan, maupun beasiswa dari luar negeri. Banyak juga beasiswa studi lanjut ke luar negeri. Selanjutnya yaitu pengalaman dan karir. Mahasiswa diberi kesempatan luas untuk pertukaran mahasiswa ke universitas Eropa, Asia, Amerika Timur, Amerika, Afrika, Asia, dan negara lain. Selanjutnya itu komunitas mahasiswa. Tidak hanya kuliah semata, mahasiswa UMM juga diberi kesempatan mengembangkan diri dalam kegiatan keorganisasian, unit kegiatan mahasiswa, seni, olahraga, dan komunitas lain sesuai passion mahasiswa. Selanjutnya kerjasama. UMM bekerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri, termasuk dengan dunia usaha, dunia industri, untuk mencapai UMM. Baik, jadi selanjutnya di sini adalah beasiswa mahasiswa UMM. Jadi teman-teman di sini mungkin yang agak terkendala biaya, jadi bisa banget untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beasiswa di UMM gitu. Nah, di sini ada beasiswa UKT yang diberikan oleh kampus, lalu ada beasiswa unggulan yang diberikan oleh Kemendikbudristek, lalu ada beasiswa Jarum, dan beasiswa Jarum ini biasanya dibuka di semester 4 gitu. Lalu ada beasiswa Astra di sini, lalu beasiswa Brilian atau beasiswa yang diberikan oleh BRI, lalu ada beasiswa Basnas yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional, terus ada beasiswa Sarjana Muamalat, beasiswa Pendidikan Indonesia, beasiswa LPDP, lalu beasiswa Bank Jatim karena kampus putih kita itu juga bekerja sama dengan Bank Jatim, lalu ada beasiswa penulisan dan publikasi, dan juga beasiswa alumni UMM. Nah, tidak hanya beasiswa dengan dukungan finansial saja, tetapi mungkin teman-teman di sini yang berminat untuk mempunyai pengalaman studi ke luar negeri, itu bisa banget untuk mendapatkan kesempatan ini jika berkuliah di UMM juga. Salah satunya adalah beasiswa Erasmus Plus. Nah, di sini banyak sekali pilihan kampus yang bisa dipilih di benua Eropa, seperti negara Portugal, Spanyol, Polandia, Rumania, Italia, dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya Erasmus Plus saja yang bisa diikuti, ada program student exchange lainnya seperti program IISMA yang diberikan oleh Kemendikbudristek Dikti, lalu juga ada beasiswa untuk student exchange secara virtual, yaitu programnya bernama International Credit Transfer. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, jadi pada tahun 2021, UMM ini meraih akreditasi unggul melalui surat putusan nomor 858/2021. Yang sebagian besar program studi juga terakreditasi A dan meraih predikat unggul. Beberapa penghargaan lain juga diraih, salah satunya itu akreditasi sangat baik dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari Dikti, dan kategori bintang 3 QS Stars dari QS World University Ranking. Rangkaian keberhasilan ini membuat UMM dipercaya sebagai perguruan tinggi pembina untuk perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Indonesia Timur. Tidak berhenti dari situ, pada tahun yang sama, UMM menjadi perguruan Islam terbaik dunia 2021 versi Unirank dan perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi dari lembaga pemerintah 4 International College and University. Mulai tahun 2008 sampai 2021,
Selama 14 kali berturut-turut, UMM ini menerima anugerah kampus unggul atau AKU 14 kali dan 3 kali AKU Kartika dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur. Masih banyak lagi prestasi dan penghargaan lain yang diterima, khususnya yang dari mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional. Memberikan bekal pengalaman akademik menyeluruh, kami memiliki laboratorium penunjang di berbagai bidang, mulai dari pertanian, bisnis, kesehatan, hingga perhotelan. Di antaranya adalah 42 laboratorium yang sebagian terakreditasi ISO 9001 dan 1702 dari Komite Akreditasi Nasional, UMM Farm, SPBU UMM, Rumah Sakit UMM, RSUD Medika Sumbawa, UMM Medical Center, UMM Dom, Taman Sekaling UMM, BPR Rinjani, Kapal Garden Hotel, dan Reis Hotel UMM. Ini juga sekaligus menjadi profit center untuk meringankan biaya studi mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan di UMM. Next, Kak Ilham. Jadi telah disebutkan kan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh UMM sendiri. Selanjutnya, kakak akan memberitahu dan memperlihatkan adik-adik mengenai beberapa fasilitas yang disebutkan tadi. Yang pertama ini ada UMM Hospital. Rumah Sakit Muhammadiyah Malang ini diresmikan pada 17 Agustus 2013. Rumah sakit ini merupakan sarana penunjang pendidikan dan profit center dari Universitas Muhammadiyah Malang. Lokasinya ini tidak jauh dari kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang, lebih tepatnya sebelah timur Terminal Landung Sari. Berdiri di atas 9 hektar dan memiliki bangunan utama setinggi 6 lantai dan beberapa bangunan gedung penunjang sekitar 5 lantai dan gedung rawat inap setinggi 3 lantai. Selanjutnya ada My Dormi Hostel UMM. Jadi sebagai kota wisata, Malang ini kan memiliki beragam hotel serta penginapan tentunya untuk pengunjung ya. Namun dari beragam pilihan penginapan tersebut, ada satu hotel nih yang unik yang memanfaatkan kontainer sebagai bahan dasar bangunannya. Nah, hotel ini terletak di dalam kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Malang. Dan hostel ini bernama My Dormi Hostel UMM. Hostel ini mampu memanfaatkan pengunjung dengan pemandangan dari kota Malang. Manajer My Dormi Hostel UMM ini mengatakan bahwa bahan baku dari kontainer untuk membangun dormitori ini berasal dari hibahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada UMM. Kontainer ini akhirnya dirancang untuk pembangunan hostel dan kafe. Pengerjaan hostel ini telah berjalan sejak tahun 2019, namun karena adanya pandemi jadi terhambat. Akan tetapi pengerjaan penginapan tersebut sudah rampung di pertengahan 2021. My Dormi UMM memiliki 120 kamar yang terdiri dari 3 tipe room yang berbeda, serta kebanyakan hostel lainnya, beberapa fasilitas yang disediakan dapat digunakan juga untuk umum. Nah, selain My Dormi Hostel UMM, terdapat juga, boleh di next untuk Kak Ilham. Ya, Kak ya. Nah, selanjutnya selain My Dormi ini ada Reis UMM dan Hotel Garden juga untuk sebagai penginapan di Kota Malang. Selanjutnya ada Taman Wisata Sengkaling. Kini pengelolaannya ini berpindah ke UMM. Jadi wahana permainan air seperti kolam renang menjadi wahana utama yang bisa adik-adik nikmati di Sengkaling Malang. Selain itu masih ada wahana permainan serta aktivitas yang wajib adik-adik coba di tempat ini, dan berikut beberapa di antaranya ada kapal misteri bajak laut, ada kolam pesona primitif, kolam pesona tirta alam, dan lain-lain. Di tempat wisata tentunya tidak lengkap ya kalau tidak ada kuliner. Jadi di Sengkaling ini ada Sengkaling Kuliner. Sengkaling Kuliner ini merupakan tempat yang cocok untuk hangout bersama keluarga maupun teman. Di sana itu tidak hanya menjual makanan khas Malang yang bisa dijadikan oleh-oleh, tapi juga terdapat butik yang menjual pakaian yang berkualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak. Bisa di next untuk Kak Ilham. Baik, selanjutnya tentang akuntansi UMM, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang didirikan pada tahun 1986, ekonomi dan bisnis. Kurikulum dirancang ke dalam konsentrasi bidang ilmu antara
akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi, pengauditan, perpajakan, akuntansi syariah, kewirausahaan, dan akuntansi sektor publik. Program studi akuntansi UMM mengembangkan serangkaian aktivitas akademik yang dapat meningkatkan value added mahasiswa dalam berbagai jenis peminatan, berlipat pajak, kunjungan perusahaan, magang kerja, workshop, akuntansi syariah, dan short course manajemen ekspor dan impor. Laboratorium akuntansi menjadi basis pelaksanaan praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, industri, pemeriksaan akuntansi, perpajakan, dan metodologi penelitian. Semua praktikum didesain secara manual dan computer based. Untuk memperpendek masa studi mahasiswa, program studi akuntansi UMM merancang program percepatan penyusunan skripsi dengan label workshop pengayaan penyusunan proposal skripsi. Program ini telah terbukti berhasil mengantarkan mahasiswa akuntansi untuk menyelesaikan penulisan skripsi dalam waktu rata-rata 4 bulan. Next. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi UMM. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memahami dan menguasai ilmu akuntansi, teknologi informasi, dan nilai-nilai Islam, serta berkarakter profesional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan iptek, serta masalah-masalah kemasyarakatan yang terkait dalam bidang akuntansi dan bisnis. Yang ketiga, mewujudkan pengabdian masyarakat berdasarkan penerapan iptek dan hasil penelitian untuk peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas untuk menjamin keberlanjutan program studi. Yang kelima, mewujudkan stabilitas akademika program studi yang mampu menerapkan nilai-nilai Islam. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan program studi sebagai pusat kajian dan mengembangkan ilmu akuntansi dan bisnis berbasis teknologi dan nilai-nilai Islam. Baiklah, selanjutnya adalah visi dan misi akuntansi UMM. Yang pertama, visinya. Jadi visi dari akuntansi UMM ini adalah tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mendapat pengakuan di tingkat ASEAN dalam bidang akuntansi yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan kewirausahaan. Adapun misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang akuntansi secara profesional berbasis penelitian dan perkembangan iptek. Yang kedua ada menyelenggarakan penelitian bidang akuntansi yang berkontribusi pada perkembangan iptek. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan program studi secara profesional berdasarkan Islam dan menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada lulusan akuntansi UMM. Nah, jadi gimana sih lulusan akuntansi UMM ini? Jadi profil lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi ada yang pertama teknisi akuntansi syariah, teknisi perpajakan, kewirausahaan industri, dan ada pun deskripsi profil lulusan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama ada pemeriksa informasi akuntansi. Nah, kompetensinya ada apa aja sih? Yang pertama itu mampu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, menyusun dan menjelaskan hasil pemeriksaan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan SPAP berbasis ISA, mampu menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari suatu unit di dalam entitas, penyaji informasi akuntansi, dapat menguasai konsep dan penggunaan standar akuntansi baik lokal maupun internasional dalam penyediaan dan analisis informasi akuntansi, terus ada mampu memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan untuk penyediaan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen terkait dengan efisiensi proses internal perusahaan. Yang terakhir ada mampu menggunakan informasi keuangan maupun non-keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan strategi keuangan perusahaan, produksi, dan bisnis perusahaan. Adapun yang kedua ada pelaksana perpajakan. Nah, kompetensinya ada apa aja sih? Jadi yang pertama ada mampu menghitung pajak, mampu melaporkan pajak, mampu menyelesaikan masalah-masalah perpajakan, dan yang terakhir ada entrepreneur. Nah, seperti yang kita ketahui, entrepreneur itu bisa kayak mereka mampu untuk melihat studi kelayakan bisnis, mampu melihat pasar, dan lain sebagainya. Bisa di
Baik. Jadi selanjutnya adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak banget yang berkeinginan untuk join, bergabung organisasi untuk mengembangkan soft skill-nya. Seperti mungkin ada yang ingin mengembangkan public speaking-nya atau mungkin skill komunikasinya, dan itu cocok banget buat bergabung di organisasi yang ada di jurusan akuntansi. Yang pertama itu adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UMM. Nah, jadi di sini eee, teman-teman bakal dihimpun sebagai himpunan mahasiswa jurusan akuntansi dan melaksanakan apa ya, kegiatan dan juga proker-proker yang sudah direncanakan oleh himpunan tersebut. Lalu ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FEB UMM. Baik, jadi selanjutnya adalah jadwal pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Jadi yang pertama adalah pendaftaran jalur prestasi 1, yang mana itu diadakan pada tanggal 1 November hingga 27 Januari 2022 secara online. Dan ini hanya menggunakan nilai rapor saja selama 4 semester secara online. Lalu ada pengumumannya itu dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022, lalu dilanjutkan dengan tes kesehatan dan juga registrasi. Untuk selanjutnya ada jalur prestasi kedua, yang mana ini juga sudah terlewat tanggalnya pada tanggal 28 Januari 2022 hingga 23 April 2022 secara online. Jadi untuk saat ini yang masih buka adalah pendaftaran jalur prestasi 3, yang mana diadakan pada tanggal 24 April 2022 hingga 30 Juni. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan gitu untuk mempersiapkan beberapa dokumen seperti nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 gitu. Dan nanti bakal diumumkan di tanggal 7 Juli 2022 secara online dan dilanjutkan dengan tes kesehatan, tapi ini hanya khusus untuk fakultas ilmu kesehatan gitu atau FIKES. Dan juga setelah melakukan tes kesehatan, otomatis kalau sudah terpilih official menjadi mahasiswa UMM itu akan melakukan registrasi atau daftar ulang selama sekitar 2 minggu, yaitu 7 sampai 21 Juli 2022. Nah, selanjutnya Kakak akan menjelaskan prosedur pendaftaran untuk mahasiswa baru. Yang pertama itu kita buka halaman pendaftaran UMM di online di online.umm.ac.id. Lalu membuka akun pendaftaran bagi yang belum pernah mendaftar di UMM tahun sebelumnya untuk mendapatkan PIN pendaftarannya itu. Lalu ketiga, kita dapat bayaran sesuai nomor virtual account dan sesuai dengan bank yang sudah disediakan seperti BNI, Mandiri, dan Bank Jatim. Yang keempat, kita bisa melengkapi biodata, lalu upload ijazah bagi lulusan 2019 sampai 2021, dan bagi lulusan tahun 2022, kita dapat mengupload rapor semester 4 atau 5, atau surat keterangan lulus jika sudah ada, dengan ukuran file maksimal 2 MB. Lalu kita dapat upload foto berwarna dengan ukuran file maksimal 100 KB. Selanjutnya kita dapat mendownload dan cetak e-card. Jika tidak bisa, silakan menghubungkan WA Center PMB. Lalu melakukan tes online, psikotes dan TPA untuk non-fakultas kedokteran dan farmasi dan non-jalur prestasi. Yang terakhir, kita dapat menunggu hasil pengumuman dan registrasi atau daftar ulang. Selanjutnya, saya akan mengembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang udah ngejelasin tentang kampus kita, kampus UMM. Mungkin selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya mungkin boleh raise hand terlebih dahulu atau mungkin langsung bisa dikirim ke kolom chat.
Baik, ini ada satu yang raise hand, mungkin dari dari Hindun Nuraini, silahkan. Halo Kak, perkenalkan saya Hindun. Jadi saya izin bertanya. Nah, saya kan saat ini mengambil jurusan IPA ya, dan seperti yang kita ketahui, untuk masuk ke jurusan akuntansi ini kan biasanya yang berasal dari jurusan IPS. Jadi gimana ya Kak, menurut Kakak, mungkin salah satu yang ada di sini, apakah ada yang berasal dari jurusan IPA dan lintas jurusan mengambil akuntansi ini? Kemudian bagaimana pengalamannya? Apakah susah ketika mengikuti kegiatan perkuliahan dari awal? Terima kasih. Oke, mungkin langsung kakak jawab aja ya. Ini berdasarkan pengalaman kakak sendiri. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman yang lain yang Diahulan ini sama Ilham ini dari jurusan IPA juga. Nah, berdasarkan pengalaman sendiri sih kan ini dulunya aku IPA ya pas SMA. Jadi lintas jurusan ambil sosum nih, akuntansi. Karena nggak keterima SNM, SBM, Mandiri di kampus impian negeri yang pertama. Nah, terus awal-awal sih pertama takut ya, pasti takut nggak bisa ngikutin, takut nggak bisa nyimbangin, bahkan takut nggak bisa sama sekali. Tapi untungnya akuntansi UMM sendiri ini pas pertama kali kakak masuk kan, pas masuk mata kuliahnya, dosen-dosen pasti misalnya kayak, ini ada yang IPA nggak? Ada gitu kan. Terus nanti pasti kalau yang misalnya emang dari IPA, pasti dijelasin dari awal tentang basic-basicnya, pasti jelasin dari awal kok. Tapi ya pasti ada gap ya, kerasa gapnya antara anak IPS yang udah basic di SMA, terus kita yang IPA yang nggak sama sekali ada basicnya gitu. Tapi ya jatuhnya ini cuman bedanya mereka udah punya pegangan, kita belum. Yang penting sih kalau menurut aku kita tuh berusaha untuk misalnya kayak belajar, berusaha untuk ngikutin, ngejar gitu. Jatuhnya kayak mereka udah, saya kan lari nih, kita juga ikut ngejar gitu. Kita jalan-jalan, tapi kita jadi kita kayak bertanggung jawab atas apa yang udah kita pilih. Kan kita udah milih nih untuk lintas jurusan ke akuntansi ini. Ya kita harus bertanggung jawabin ke diri sendiri dan juga orang tua. Menurutku sih kayak gitu. Makasih ya Dun udah nanya. Mungkin selanjutnya ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Kalau misalnya nggak bisa raise hand, bisa langsung on mic aja. Langsung on mic. Silahkan. Halo Kak, kedengaran nggak sih? Iya, kedengaran. Iya ya, suaranya terdengar Kak. Kedengaran, oke. Saya mau nanya, kalau misalnya kalau untuk biaya pendaftaran jurusan akuntansi UMM itu berapa ya Kak? Mungkin bisa sebagai gambaran saja. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kakak akan coba menjawab ya. Nah, untuk jurusan akuntansi sendiri terdapat pembiayaan awal yang mana merupakan paket biaya pertama atau daftar ulang sebesar 11.400.000 untuk gelombang pertama dan 14.200.000 untuk gelombang kedua dan ketiga. Harga yang tertera itu sudah termasuk biaya DPP atau uang gedung dan SPP cicilan pertama, lalu ada PESMABA, P2KK, serta biaya penunjang lainnya. Untuk cicilan selanjutnya itu hanya membayar SPP dan UAP sebesar 6.300.000 untuk SPP-nya dan DPP-nya itu sebesar 27.500.000. Biayanya ini nggak langsung dibayar, biaya ini dapat diangsur atau dicicil saat UTS
dan UAS. Bisa di next untuk pertanyaan. Ya, jadi mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung on mic aja kayak tadi. Oh, ya. Oke, boleh untuk Ravanda dipersilahkan. Langsung on mic aja, nggak apa-apa. Kedengaran Kak? Tes. Oh ya, terdengar, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, saya mau izin bertanya. Kalau kegiatan di UMM itu ada apa saja ya Kak, kayak ospeknya kayak gitu. Mungkin bisa sekalian dengan jurusan akuntansinya juga. Terima kasih. Oke, terima Baik. kasih ya, Raf. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Kakak. Oke, baik. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Rafanda tadi, kegiatan yang ada di jurusan akuntansi ya. Baik, yang pertama itu sebagai mahasiswa baru pastinya akan mengikuti program yang namanya P2KK. Nah, jadi apa sih itu P2KK? P2KK itu adalah program pembentukan kepribadian dan kepemimpinan. Nah, jadi nanti itu bakal apa ya, kayak mengikuti suatu program ini di tempat di Rusunawa, dan itu bakal kegiatannya itu akan memakan sekitar 1 mingguan gitu. Dan selanjutnya adalah Pesmaba. Nah, pasti udah nggak asing lagi karena ini kayak kegiatan apa ya, kegiatan wajib gitulah ya sebagai mahasiswa baru. Nah, kalau Pesmabanya itu sendiri ada 2 Pesmaba dari fakultas, itu diadakan selama seminggu juga kurang lebih, dan itu tuh rame banget karena semua fakultas tuh kayak teriak-teriakan gitu loh, jadi kayak wow rame banget gitu. Lalu yang kedua itu adalah Pesmaba dari jurusan. Kalau Pesmaba dari jurusan akuntansi itu namanya Pesmasi. Nah, Pesmasi ini dilakukan selama kurang lebih 1 minggu juga, dan bakal ada outbound-nya biasanya tuh, ada kayak main-main game seru-seruan gitu. Terus ada, eee, kalau di mahasiswa baru tuh juga ada namanya Student Day. Nah, Student Day ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan di weekend aja. Jadi kegiatannya tuh hanya di hari antara Sabtu atau Minggu. Nah, di Student Day itu ngapain aja sih? Jadi Student Day itu bakal ada kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Salah satunya adalah membuat PKM. Nah, kalau biasanya di jurusan akuntansi, khususnya FEB itu kita membuat PKM kewirausahaan gitu. Jadi kebanyakan tuh kita membuat program kayak kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan gitu. Jadi kurang lebih itu saja sih buat kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan akuntansi. Selainnya tuh masih ada banyak organisasi dan juga UKM-UKM yang bisa diikuti juga untuk mengembangkan soft skill pastinya gitu. Terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih Kak Ilham. Selanjutnya ini ada yang nanya di kolom chat, namanya Gina Aslima. Pertanyaannya, halo Kak, saya izin bertanya. Saya mau tanya, ada tidak ya tips and trick buat kami calon-calon maba untuk menyesuaikan diri dalam perkuliahan? Karena kan kehidupan SMA kehidupan SMA pasti beda dari perkuliahan. Oke, ya betul. Kehidupan SMA sama perkuliahan tentu beda ya guys. Jadi pertama gimana ya, kita tuh kan pasti kalau misalnya pas kuliah ini beda, yang pertama jauh dari orang tua gitu, jauh dari orang tua, teman-teman baru, terus kayak lingkungan baru dan lain sebagainya. Mungkin tips and triknya yang pertama, manfaatkan masa ospek untuk mengenali kampus baru kita. Jadi kan ospek itu kan masa orientasi atau pengenalan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. Nah, namun tuh kayak
pada saat ospek ini biasanya maba ini malah takut eksplor, takut bertanya, takut dimarahi senior lah gitu kan. Padahal pada masa orientasi inilah yang bisa kita tuh manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa survive 4 tahun ke depan. Contohnya nih, misalnya di masa ospek ini kita bisa kenalan dengan teman-teman baru. Walaupun misalnya kayak tadi yang Kak Ilham jelasin PESMABA itu kan dengan fakultas lain juga. Jadi kita tuh bisa gitu loh berteman dengan fakultas lain yang bukan sejurusan kita. Terus yang kedua, pandai memilih teman baru. Nah, memilih teman baru itu kan merupakan kunci keberhasilan di kampus juga ya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa menempatkan atau memposisikan diri kita dengan teman-teman yang baik misalnya, karena nanti pergaulan kita ini bakal sembarangan, tidak baik, tidak berkualitas, dan itu bisa mempengaruhi pribadi kita. Terus yang ketiga, jangan ragu untuk bertanya kepada cutting atau senior. Jadi kan setiap fakultas atau jurusan itu kan biasanya memiliki tradisi baik itu akademik maupun non-akademiknya. Oleh karena itu kayak kita harus cari tahu dulu nih apa sih yang boleh atau nggak boleh dilakuin di fakultas kita atau jurusan kita. Karena kan mereka udah melalui masa-masa itu kan, jadi kita kayak tanya ke mereka gitu. Yang keempat, pelajari cara mengatur keuangan. Kenapa? Karena kan namanya kita pasti ngekos sendiri nih, hidup sendiri, dikasih jajan sama orang tua ya jangan langsung berfoya-foya. Kita harus bisa mengendalikan pengeluaran, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan kita, seperti itu. Selanjutnya, temukan cara belajar yang paling ideal. Nah, gimana sih cara belajar yang efektif yang bisa kita lakukan di masa perkuliahan ini misalnya? Karena kan kalau di kuliah ini tugas-tugasnya itu akan lebih banyak, akan lebih mind blowing lagi, lebih out of the box. Nah, gimana nih cara gaya belajar kita yang bagus untuk diterapkan di masa kuliah? Misalnya kayak kita bisa belajar subuh-subuh nih setelah sholat subuh atau seperti apa gitu. Nah, terus yang keenam, ikuti kuliah dengan baik dan coba kenali karakteristik dosen. Nah, ikuti kuliah dengan baik itu ya jangan bolos-bolos, jangan tidak memperhatikan. Pokoknya kita harus paham juga gimana dosen kita. Dosen kita ini karakternya seperti apa sih? Ada yang killer, galak, atau suka kuis tiba-tiba. Kan kita harus paham tuh seperti itu. Terus yang ketujuh ada manfaatkan teknologi untuk mencari informasi. Informasi apa aja ya guys? Kayak misalnya kita ini kan di tempat yang baru ya, di tempat yang kita nggak tahu apa-apa tentang kota ini. Jadi kita kayak cari tahu lah, misalnya aplikasi apa aja yang bisa kita dapat membantu kita, kehidupan kita di masa perkuliahan ini. Mungkin itu aja sih dari aku. Mudahan untuk Gina bisa bermanfaat dan untuk semuanya yang akan menjadi maba. Sama-sama. Mungkin kita nonton video terakhir sebelum kita tutup ya. Kepada Kak Ilham mungkin bisa ditampilkan. Sebagai kota yang berjuluk Kota Pendidikan, Malang memiliki beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Salah satunya Universitas Muhammadiyah Malang. Berdiri tahun 1964, UMM lahir atas prakarsa para tokoh Muhammadiyah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas unggulan dengan segudang prestasi. Akuntansi salah satu bagian dari FEB UMM. Sejak 2008, program studi akuntansi telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan berhasil dipertahankan hingga saat ini. Menapak menuju 2030, program studi akuntansi akan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mendapatkan pengakuan di tingkat ASEAN dalam bidang akuntansi berdasarkan nilai Islam dan kewirausahaan. Semakin lengkap, proses pembelajaran terfasilitasi dengan laboratorium akuntansi.
Penguatan karakter profil lulusan program studi akuntansi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Di antaranya, teknisi akuntansi syariah, teknisi perpajakan, dan kewirausahaan. Terus beradaptasi membersamai zaman, akuntansi mempersiapkan lulusan dengan program tambahan untuk semakin memperkuat kesiapan mahasiswa akuntansi melalui program SADAP, Student Added Value Program. Program ini merupakan short course sebagai bentuk respon kebutuhan pasar nasional dan global. SADAP terbagi menjadi 4 short courses, diantaranya akuntansi syariah, akuntansi pertambangan, ekspor impor, dan brevet pajak. Mendukung program UMM Pasti, akuntansi membuka peluang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tanpa skripsi. Mahasiswa memperoleh bimbingan untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif sebagai bentuk ekuivalensi. Dengan berbagai keunggulan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang kuat dan unggul, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang siap menyongsong berbagai perubahan zaman dan berkompetisi di kancah ASEAN dengan tetap menjunjung tinggi nilai keislaman dan kewirausahaan. Wah, itu tadi ya video mengenai Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Nggak terasa nih udah di penghujung waktu. Terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang udah mau bergabung dan meluangkan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan ini sekiranya bisa menjadi gambaran ke depannya untuk perkuliahan di masa yang akan datang. Adapun kepada teman-teman yang tertarik dan mungkin berkeinginan untuk masuk ke Prodi Akuntansi UMM ini bisa menghubungi nomor kakak langsung ya. Itu ada di, ntar kakak tulis di kolom chat. Mohon maaf, tertambah lagi itu. Oke, itu bisa menghubungi langsung ke situ ya. Jadi nanti kalau udah chat, kakak kirimin e-booklet mengenai pendaftaran dan lain-lain. Semoga sukses di masa depan perkuliahannya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Boleh leave semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah datang. Terima kasih semuanya.